Selamat datang dan salam jumpa lagi dalam channel Dekasul ini. Kali ini saya akan membahas tentang jangka sorong. Nah, sebelum kita mulai tentang jangka sorong ini, biasanya yang banyak menjadi pertanyaan bagaimana cara membaca gitu ya. Namun sebelum itu saya perkenalkan dulu sedikit macam-macam ketelitian dari jangka sorong ya. Ada ketelitian 0,02, ada juga 0,05. Nah, ini yang 0,02 ya. Ini contoh jangka sorong yang 0,02. Nah, di mana pada skala noniusnya ini terlihat jarak antara 0 sampai 1 ini adalah loncatannya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya itu jaraknya adalah 5 garis ini ya. Loncatnya 5 garis. Jadi satu kali loncat ini adalah 0,02. 0,02 dari 0 ke garis pertama, kemudian 0,04 di sini, kemudian 0,06, 0,08, 0,1. Nah, jadi jaraknya sekian ya. Itu disebut jangka sorong dengan ketelitian 0,02. Nah, masalah posisi skrupnya ini nanti ada yang di atas, ada yang bawah. Yang kedua adalah jangka sorong dengan telitian 0,05. Beda dengan tadi, di mana skala noniusnya ini tidak ada 4 garis, tetapi hanya ada satu garis di antara 0 dan 1. Jadi jaraknya dari 0 ke sini adalah 0,05. Tambah 0,05 lagi, hasilnya 0,1 itu ya. Jadi ini ketelitian 0,05. Ini dia. Ini jenis jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm ya. Nah, untuk lebih jelas mari kita lihat perbedaannya di mana. Udah, kita lihat ya. Jangka sorong dengan ketelitian 0,02 ini 0,02 ya. Kita lihat dari 0 sampai 1 ada 4 garis, di mana masing-masing garis ini berjarak 0,02 mm ya jaraknya. Sudah ya. Yang kedua 0,05. 0 ke 1 itu hanya ada satu garis. Nah, di sini ada 4 garis. Satu garis. Nah, dibagi 2 berarti. 1 dibagi 2 berarti setengah ya. Nah, inilah jangka sorong bertipe 0,05 mm ya. Jadi tingkat ketelitiannya adalah 0,05 mm. Yang ini tingkat ketelitiannya adalah 0,02 mm. Oke, jelas ya. Saya ulangi, yang 0,02 mm itu ada 4 garis di sini pada skala nonius. Di sini juga ada garis, namun jumlahnya 1 pada skala nonius ini ya. Jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,05. Sudah jelas ya? Karena sering yang ditanyakan bagaimana cara membaca gitu. Ayo kita baca sama-sama. Di soal-soal biasanya muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini, hanya ini yang dimunculkan, jarang dimunculkan secara utuh seperti gambar tadi. Ayo kita baca sama-sama. Pertama, yang perlu kita baca itu adalah skala utama ya. Skala utamanya yang mana? Yang di atas ini. Yang di bawah apa? Yang di bawah itulah skala nonius namanya ya. Yang di atas skala utamanya. Di skala utama ini kita melihat angka 2. Berarti depannya ada angka 1, depannya angka 0 gitu ya. Jarak antara 2 ke 3 ini satuannya senti ya. Boleh aja kita pakai nanti, mau dibawa kilometer juga bisa ya. Jadi angkanya sangat besar sekali. Jaraknya dari 2 ke 3 ini ada 10. Ini 2,5 di sini ya. Ini 2,5 di sini. Berarti jaraknya nih 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,5 ya. 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3,0. Sudah ya. Nah, untuk menentukan skala utama, mari kita lihat dulu angka 0 dari skala nonius. Nah, garis angka 0 ini mepet kemana? Mepet di sini ya. 25, 26, 27. Dia mepet ke 27. Namun, tidak kita pakai 27. Karena apa? Karena garis angka 0 ini belum melewati. Jadi ukurannya masih kurang dari 2,7. Nah, maka dari itu yang kita pakai adalah 0,6. Berarti di sini dia ya, di garis ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 0,6. Nah, dengan demikian skala utamanya sudah kita ketahui. Di sini ya, 2 ditambah 0,6. Jadi skala utama hasilnya adalah 2,6 cm ya. Yang kedua, kita akan baca skala noniusnya yang di bawah. Nah, untuk mencari skala nonius, kita perlu mencermati tiap garis vertikal ini ya, dari garis skala utama maupun skala nonius. Kita lihat dia berimpit tidak. Di mana dia berimpit gitu. 0 tidak berimpit ya. Nah, ini angkanya 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tergantung yang bikin soal. Nanti 6, 7, 8, 9, 10. Yang berimpit di sini di 6 ya. Ayo kita cermati yang di 6. Berimpitnya di 6, kita lingkari. Jadi ini kita baca 6. Nah, 6
kalibrasilah dia dengan 0,01-nya nanti. 0,06. Jadi angka 6 ini akan kita bentuk menjadi 0,06 dengan mengalihkan 0,01. Hasilnya 0,06. Jadi 6 skala 6 ini kita baca 0,06. Hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya adalah 2,6 ditambah 0,06, yaitu 2,66 cm. Kita ubah menjadi mili, jadi dia 26,6 mm. Nah, berdasarkan soal ini, kita ketahui bahwa ketebalan benda, panjang benda itu memiliki nilai 26,6 mm. Sudah ya, lanjut kedua. Kita lihat yang kedua, hampir sama dengan tadi, 0, 5, 10. Jadi jaraknya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Pertama tetap kita baca nilai yang di atas. Untuk membaca nilai utama, skala utama ini kita perlu melihat angka 0 di bawah. Di manakah dia? Nah, mendekati angka 1 ya. Berarti jaraknya ini adalah 0,9. Ini sudah ada angkanya ya. Ini 0,5 di sini ya. Depannya ini ada 0. Nah, sama dengan jarak ini. 1,1, 1,2, 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,9, 2. Berarti garis ini adalah 0,9. Ini kan 0,5 ya. 0,5, 6, 7, 8, 0,9. Kenapa tidak kita pakai 1? Karena nilai 1 belum terpenuhi oleh skala nonius ini ya, belum sejajar dia masih ada di belakang garis angka 1, jadi dia kita baca 0,9. Nah, untuk lebihnya ini kemana? Kita baca di skala nonius. Nah, skala utamanya adalah 0,9 cm, kemudian skala noniusnya itu adalah kita lihat garis yang paling lurus. Di sini tidak lurus, sini tidak lurus, sini lurus, 5 juga tidak lurus, 6 tidak lurus, 7 tidak lurus, 8 lurus ya, 9 tidak lurus, 10 tidak lurus. Jadi yang lurus adalah 8. Nah, kita tulis di sana ya, 8. Nah, kita baca di sana 0,08. Itu hasil kali dari 0,01. Hasil pengukurannya bagaimana? Nah, skala utama ditambahkan skala nonius sama seperti tadi ya. Saya kira di sini gue agak kesulitan lagi matematikanya. 0,9 ditambah 0,08 hasilnya adalah 0,98. Ya, sudah. Nah, kemudian berikutnya adalah, oh ya, ini senti ke mili ya, kali 10. Hasilnya 9,8. Ini. Silahkan coba tentukan skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa. Ya, silahkan di komentarnya letakkan di bawah kolom video ini ya, di bawah video ini di kolom komentar silahkan isi jawabannya. Skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa. Dah, ingat skala utama itu akan menunjuk ke garis pertama dari skala nonius angka 0 ini ya. Ingat itu. Kemudian yang kedua, untuk menentukan skala noniusnya, lihat garis tegak atau vertikal yang mana paling berimpit. Nah, pada contoh soal ini garis berimpitnya itu adalah ada di sini ya. Kita baca berapa itu. Silahkan berikan jawaban di kolom komentarnya. Demikian saya sampaikan. Mungkin video ini bermanfaat. Silahkan tombol like, subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe, cukup like dan isi komen jawaban tadi di bawah. Ingat loncengnya juga untuk menerima video berikutnya ya, notifikasi dari video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.